Ya, dan kita tengah menantikan kick off babak kedua. Ini dia para Aremania supporter Singoedan. Ya, yang kita lihat Baton Rogers ini terkadang sampai jauh ke belakang karena dia tidak menerima bola di depan. Yang kita harapkan bagaimana Ortiza memberikan long pass ke jantung pertahanan. Ismet, kemudian Hari Julianto itu tidak nampak di sini. Ya, Bur, kita masih menantikan kick off babak kedua, Bur. Ya, dan bagian yang baru bergabung, skor 1-1 tadi diciptakan oleh Fateka dari kubu Persija di menit ke-12 dan Franco Gita dari kubu Arema di menit ke-20. Bola untuk Persija tampaknya. Ya, Sudah dilakukan kick off dan bola langsung dikuasai oleh anak-anak Menteng. Hamka Hamzah, Dos Santos, kali bola-bola panjang yang dilepaskan oleh para pemain Persija. Sunar Sulaiman bertarung gigi di garis belakang. Firman Utina, pemain yang sudah pernah ditangani oleh Beni Dolo di klub sebelumnya yaitu Persita Tangerang. Deka, baik sekali Deka, coba melepaskan umpan tapi terpotong. Alex Pulalo mengejar, cari kawan yang bisa diumpan. Butuh Gede, pemain yang sempat mendapat perawatan tadi di babak pertama. Dan menarik untuk membandingkan sosok Iputu Gede di Arema Malang dan Francis Wawengkang, Bung, ya, di kubu Persija, karena Ya, keduanya hampir punya peran yang mirip. Yang mirip ya. Tapi kita lihat Frans Wengkang sampai sekarang dia punya kontribusi terhadap bagaimana striker di depan itu belum kelihatan. dan saya juga melihat, Bung, sampai dengan saat ini ternyata kedua pelatih belum melakukan perubahan pemain, Bung. Ya, dia melihat bahwa kondisi ini masih bisa karena saya lihat di 20 menit terakhir mungkin akan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Yap. Scrimmage tadi di daerah pertahanan Persija Jakarta. Hero, kita saksikan beberapa kali sejak babak pertama tadi kerjasama 1-2 antara Errol dengan Jo Carlos, Ya. Bung, yang diakhiri oleh penetrasi menusuk ke kotak penalti Persija. Hanya kalau ini tidak ada perubahan-perubahan, di mana saya melihat bahwa pertahanan Persija cukup memahami kalau sudah ketemu di sana Errol, Firman Utina, kemudian dengan Roger, ini kelihatannya pasti dia hanya main di sudut sana. Yap. Kalau misalnya dia adakan perubahan, begitu 1-2 langsung dia pindahkan, ini akan berbahaya di sektor kanan lagi. Ya, dan sementara kita saksikan tadi satu pergerakan dari Firman Utina yang diakhiri oleh benturan dengan Hamka Hamzah, namun bukan pelanggaran. Sementara cukup luar biasa Hamka Hamzah. Ini yang saya katakan bahwa yang biasanya Stopper. Stopper. Ini Haris yang belum kelihatan. Ya. Biasanya sering berganti antara Haris Wilanto dengan Hamka Hamzah yang sering naik jauh ke depan, Bung. Tapi sekarang pertanyaan, apakah dia mampu sepanjang babak melakukan? Ya. Karena dari babak pertama belum kelihatan, ini baru kelihatan ini. Gagal lagi tadi satu serangan dari Persija Jakarta. Sementara kita saksikan, ya, Batum Roger tadi dengan Alex Pulalo. Ya, kita berharap Cukup supaya sportif. ya Sampai dengan saat ini. Saat ini para pemain Persija dari lini tengah maupun belakang memiliki keberanian lebih, Bung, ya, Ya. untuk membantu serangan. itu yang saya katakan tadi, kalau dia tidak lakukan ini akan semakin tertinggal dengan Arema. Ini dia Sergei, penyerang asal Kamerun. Ini kalau lihat Ortizan ini. Ya, sementara kita saksikan dulu gaya seorang Ortiz.
kecerdikan seorang Ortisan Salosa. Brilian sekali, Bung. Ada kesempatan untuk melepaskan tendangan lob tadi dan dilakukan oleh Sajojo, namun sayang sekali upaya dari Ortisan tadi membentur Mister Gawang. Dan itu adalah khas dari Yap. Ortisan Salosa. Lebih kepada saya kira aksi individu seorang Ortisan, Bung. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Begitu terukur, Bung. Setelah mengecoh Alexander Pulalo tadi, Ortisan melepaskan maksud kami tendangan menggantung tadi, namun masih membentur Mister Gawang. Gagal peluang matang dari Persija Jakarta. Lemparan ke dalam, Arema Malang, Ranko Hita kali ini. Ada Alexander Pulalo di sana. Ranko Hita dibayang-bayangi oleh Haris Yulianto. Ya, bicara Haris sebenarnya menarik sekali, Bung, pertemuan Persija dengan Arema Malang, karena Haris adalah putra asli Malang, Bung. Ya, tapi kalau seorang yang profesional, tentunya hal-hal begini tidak boleh. Ya, dan ini adalah Piala Copa, Bur. Belum merubah kedudukan, masih tetap satu sama dan kini kembali. Lagi kita Ortisan saksikan Salosa. pergerakan dari Sajojo, Bur. Mengamuk saya kira Ortisan, Bung. Ya. Langsung ke depan, Emalu Serge. Serangan balik Arema Malang. Ya, Singo kali ini ngobrak-abrik kandang macan atau pertahanan macan bisa diistilahkan begitu, karena kedua tim masing-masing punya julukan yang cukup serang. Macan Kemayoran dan tim Singoedan. Errol. Baik sekali pengambilan Errol sampai dengan saat ini, Bung Sam. Kita saksikan Errol. Hamka Hamzah. Kelihatan sekali Yap. keseimbangan agak hilang. Putra asli Makassar yang kabarnya akan dirilik PSM Makassar musim depan. Sementara kita saksikan dulu tendangan sudut. Arema Malang sudah lakukan Batum di sana. Kali ini kita saksikan cukup sigap Mukti Ali Raja menangkap bola. Padahal ada Emalu Sergei di sana. Ya, kita saksikan scrimmage di depan gawang Persija Jakarta. Kali ini tidak mau mengulangi kesalahan Mukti. Sigap dia menangkap bola. Ortisan. Gagal kali ini Ortisan melewati Alex. Inilah Alexander Pulalo. Haris Yulianto. Kita saksikan pemirsa bagaimana akurasi umpan dari para pemain Persija juga sering kali salah, dan sementara kita saksikan cepat sekali Firman Utina. Firman kita saksikan di dalam kotak penalti. Firman Utina, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Soloran dari tengah lapangan, Bung. Begitu mudah menerobos pertahanan dari Persija Jakarta, Bung. Ya, kita lihat seperti keseimbangan Hamka udah mulai hilang. Ya kan? Sehingga kita lihat dia dengan mudah melewati. Kemudian diburu dari belakang juga tidak ada yang sampai. Dan itu pujian tentu harus dialamatkan kepada Firman. Iya, saya rasa. Dengan keputusannya yang berani untuk menerobos barisan belakang. Di final ini kalau perlu jangan textbook. Ya. Tapi bagaimana seorang pemain bisa berimprovisasi. Kita lihat setelah Hamzah, Ada dia. Ismet pun dilewati. Terakhir bola melalui Mukti Ali Raja. Ya, saya kira ada instruksi tersendiri dari seorang Benedolo ketika memang ada peluang untuk terus membawa bola, harus terus membawa bola. Ya. Karena kita lihat bahwa pemain-pemain Persija dalam hal menjaga orang dia hanya satu kali dia jaga. Kalau bergerak lagi dia sudah tidak ikut lagi. Yap. Sebuah gol yang sangat indah, gol yang juga merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Arema atas Persija Jakarta. Firman Utina tadi yang mencetak gol kedua Arema di menit ke-55. Ada apa dengan Persija secara keseluruhan? Oh, sebentar kita saksikan dulu satu peluang. Deka Dos Santos menggantung tadi, luar biasa.
Wow, kali ini dibayar oleh Iskandar Silas Ohe dengan penampilan yang cukup baik tadi. Namun, ya kita saksikan, Bung. Kita saksikan. Umpan crossing Deka, ya terlepas bola. Oh, dianggap handsball, Bung. Roger ini kita akan saksikan. Sudah dilakukan. Dan gol dari Bottom Roger tadi meledakan suasana riuh di Stadion Gelora Bung Karno. Ini adalah gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Dalam tayangan ulang kita lihat keras dan deras bola meluncur ke gawang dari Arema, dikawal Iskandar Silas. Ini dia Bottom Roger. Benny Dolo tampak kecewa dengan penalti yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan ini yang membuat timnya yang sebelumnya unggul 2-1 jadi terkejar lagi. Panas. Saya kira panas sekali pemirsa. Partai final Kopaji Samsu Indonesia di Stadion Bung Karno ini antara Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang. Kedudukan saat ini 2-2, saling menyusul untuk mencetak gol. Setelah tertinggal 1-2 tadi, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Roger Batum di menit ke-58. Bung, yang menarik adalah keputusan berani dari seorang Jajat Sudrajat, Bung. Ya, Menyatakan memang bahwa itu adalah handsball dan berakibat tendangan penalti. ya memang kelihatan sekali karena wasit juga berada di sana. Nah, dan secara otomatis dia melihat secara jelas. Dan ini adalah satu keputusan yang sangat bagus. Ya, sayup-sayup Anda dengarkan pemirsa bagaimana suara dukungan dari ribuan supporter kedua tim, Jackmania Persija dan Arema Malang.
Tapi kalau olahraga masih Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang, kedudukan sementara imbang 2-2. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah wasit Cacat Sudrajat memberikan kartu kuning untuk Alex Pulalo, kartu kuning kedua yang berarti Alexander Pulalo harus keluar lapangan usia. Bagaimana Anda melihat perkembangan selanjutnya pertandingan ini, Bu? Ya, saya katakan bahwa di babak kedua ini akan terjadi tackling keras ya. Karena para pemain sudah berada dalam satu puncak untuk motivasi bagaimana memenangkan pertandingan. Dan ini kita lihat bahwa dengan 10 pemain ini ya, apalagi di sektor kiri, di mana Ortizan punya daya jelajah yang cukup dominan di sana. Kalau misalnya pemain lain yang ditarik ke sana untuk menutup daerah itu, pasti ada daerah lain lagi yang terbuka. Ya, ini sebuah kerugian saya kira, kerugian yang sangat besar untuk Arema Malang, apalagi di sepanjang babak kedua tadi bagaimana mereka sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Ya, yang saya katakan bahwa kalau Arema sabar dan kemudian dia tenang bagaimana membangun serangan, dia ada peluang untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Tetapi kalau misalnya dia dengan emosinya tanpa terkontrol, ini adalah satu kejadian yang sangat jelas. Ya, ini partai final di mana tenis jadi tidak apa-apa kalau tidak didukung oleh kesiapan mental, saya kira emosi di sini salah satunya. Kami bisa kita sama-sama saksikan saat ini pertandingan terhenti sementara karena kubu Arema Malang tampaknya enggan melanjutkan pertandingan menyusul kartu kuning kedua yang berarti keluarnya Alexander Pulalo. Ini tentu sebuah kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan, Bung Sam ya. Ya. Kita khawatirkan ini akan menjadi anti klimaks sementara kita saksikan sepanjang 45 menit kedua dan hampir di paruh babak kedua pun pertandingan sebenarnya sangat panas. Bung Sam, dalam hal kejadian mogok main ini berlangsung lama sampai lebih dari 5 menit misalnya, apakah waktu pertandingan akan dipotong bersih atau dihitung dalam injury time, Bung? Saya rasa dari inspektur pertandingan wasit sudah melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti ini. Bahwa pertandingan itu adalah 2 kali 45. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini tentunya itu tidak terhitung dalam satu akumulasi. Ada regulasi yang mengatur, ada batasan waktu misalnya untuk tim yang enggan melanjutkan pertandingan 15 menit misalnya lalu dinyatakan kalah WO gitu. Ya, sementara kita saksikan trio mengadil lapangan Cacat Sudrajat yang didampingi oleh Sukisno asisten wasit 1 dan Rizwanda asisten wasit 2 justru tengah menjadi objek bidikan dari para fotografer, Bur. Ya, dan kita juga menyaksikan para pemain Persija masih bersiap di tengah lapangan. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihat langsung gambaran dari kamera, bahwa di tengah tepatnya di meja inspektur pertandingan serta bangku cadangan para pemain Persija tadi berkumpul para juru foto. Dan kita tengah melihat beberapa pemain Arema sudah kembali memasuki lapangan dan sepertinya bersiap mengajukan pertandingan, tapi ini yang menarik, Bur. Ya. Pemain Arema kembali memasuki lapangan sementara trio wasit ditarik keluar. Bagaimana, Bu? Anda melihat ini ada upaya penggantian instrumen dari pengadil lapangan? Ini adalah kejadian yang sangat menarik ya di sepak bola kita. Anda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ya, kalau misalnya pergantian satu wasit tengah? Wasit tengah pernah, itu ya, pernah ya. Itu misalnya dia cedera atau di mendapat pressure yang berlebihan ya. Ya, kalau misalnya wasitnya membuat kesalahan, ada komisi yang akan menghukum wasit ini. Tetapi secara sportif kita harus jalankan ini pertandingan, harus bermain sampai di akhir pertandingan. Ya, sementara ada kerumunan di bench Arema Malang, ya saya kira jawaban akan datang dari sana, Bu. Atau ada keputusan-keputusan penting datang dari bench Arema Malang, Bu? Ya, pasti dari kubu Arema ini melihat bahwa keputusan wasit dalam hal memberikan kartu kuning itu adalah hal yang luar biasa. Saudara, partai final Kopaji Samsu Indonesia 2005 ini
mengalami penghentian di babak kedua dalam kedudukan sementara adalah 2 sama antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Benny Dolo memberikan instruksi kepada para pemainnya. Oh, kembali menarik para pemainnya ke pinggir lapangan, Bung. Bur, kita saksikan Benny Dolo. Sepertinya demikian, Firman. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi gini. Ya, saya kira dalam hal ini, Bung, kebesaran hati menjadi tuntutan tersendiri. Dia melakukan briefing tampaknya, Ya, Benny Dolo. seorang pelatih pasti akan memberikan yang terbaik. Memanggil semua pemainnya, ke-10 pemain yang tersisa di lapangan. Dan Ortiz saya Salosa. rasa Kita saksikan, ya inilah Ortiz Salosa tadi yang dijatuhkan oleh Alexander Pulalo. Para pemain Arema Malang kembali memasuki lapangan. Ya, pertandingan kembali akan dilanjutkan, namun sampai dengan saat ini Korps wasit belum memasuki lapangan. Ya, dan Firman, kita lihat wasit kembali sudah memasuki lapangan pertandingan. Persis seperti yang diduga oleh Bung Syambur. Ya, Tampaknya ketiga perangkat pengadil lapangan ini diberikan briefing dulu, Bung, di kamar Ya. ganti mungkin. dan saya lihat juga Benny memanggil pemainnya untuk bagaimana bermain Ya. dengan 10 pemain. Baik pemirsa, kita nantikan sisa pertandingan babak kedua. Dalam kedudukan imbang 2-2, Persija Jakarta yang mengenakan kostum oranye berhadapan dengan Arema Malang yang mengenakan kostum biru-biru. Sementara kita saksikan satu tekanan tadi di daerah pertahanan Arema. Kembali bola dikuasai oleh Persija Jakarta. bola dibuang karena ada salah seorang pemain yang terjatuh dalam kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti dari Malang. Salah seorang pemain Persija. Bola meninggalkan lapangan tadi karena membentur Firman Utina. Lemparan ke dalam Persija Jakarta, Ortisan lagi. 2 pemain Arema menghadang. Cukup berbahaya, kita saksikan. Oh, ya, pelanggaran Aris Sidarto terhadap Franco Hita. Kartu kuning. Oh, luar biasa menarik sekali, Bung. Kali ini Jajat Sudrajat mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Aris Indarto, kapten kesebelasan Persija. Yang berarti Aris harus keluar lapangan sehingga kedudukan kembali imbang bukan hanya dalam skor tapi juga jumlah pemain, Bung. Ya, Menjadi 10-10, Bur. Ya, dan bola tengah dihadapi kembali oleh para pemain Arema. Hanya bermain dengan 10 pemain dan ini Persija pun bermain dengan 10 pemain setelah Aris Indarto dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Jo Carlos tadi melepaskan umpan. Tendangan bebas namun gagal kali ini dimanfaatkan dengan baik. Bung Sam, dengan adanya dikeluarkannya 1 pemain dari masing-masing tim, apakah perubahan apa yang mungkin dilakukan oleh pelatih dalam menyikapi 10 pemain untuk tiap timnya di lapangan? ya kita lihat ya bahwa kedua tim ini sudah kehilangan 1 pemain. Arema Malang yang Oh, Francis Wengkang. Wow, kita saksikan, Bung. Kali ini justru bukan pelanggaran. Sementara kita saksikan dulu tekanan dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta. Kita Cukup berbahaya. Wow, Firman. Firman Utina nyaris tadi setelah tidak terkawal melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun jauh dari sasaran.
Bung Sam, seperti kita lihat di tayangan ulang, seandainya Firman tidak mengontrol satu kali, tapi langsung menembak bola ke gawang, Ya, barangkali tapi hasil berbeda. ya, sesungguhnya dia ingin lakukan seperti demikian, tapi kita lihat posisi dia dalam hal bagaimana menjemput bola bukan pada timing, sehingga harus kontrol dulu, ya kan? Timing menjemput bolanya yang terlambat. Joe Carlos, gelandang yang seakan tak kehabisan tenaga. Begitu mudahnya lini belakang Persija ditembus lawan, Bung. Anda melihat ini lebih karena penurunan kondisi fisik atau lebih disebabkan oleh konsentrasi yang terganggu, Bung? Ya, kita lihat kita lihat bahwa Oh, sementara satu sontekan tadi kita saksikan tandukan dari Fateka. Luar biasa, Bung. Hanya selang beberapa menit, silih berganti kedua tim berikan ancaman ke gawang lawan masing-masing. Dan memang arahnya permainan jadi semakin terbuka, Bung Sam. ya, karena memang jumlahnya sama ya. Ya, bagaimana Anda melihat kinerja lini belakang dari Persija? Ya, kita lihat bahwa Haris Yulianto kembali ke posisi stopper. Yang tadi dia jaga orang, dia jadi orang bebas di belakang. Dan juga Firman Utina yang tadinya dominasi lapangan tengah, dia agak bergeser ke sebelah kanan. Karena Alex Pulalo ya. Pulalo di Mengisi sana kekosongan. ya untuk mengisi kekosongan. Sementara kedudukan masih imbang 2-2. Kita saksikan di kubu Persija Jakarta. Terjadi pergantian pemain tadi. Oh, sebentar kita saksikan dulu. Emalu Serge tadi. Tangan volley kaki kanan. Ada pergantian pemain di kubu Persija, Bung, di mana Deka Dos Santos ditarik keluar, masuk Agus Suprianto. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain Arema malang terus melakukan tekanan. Oh, lagi terjadi benturan di lini tengah, kita saksikan. Joe Carlos langsung jauh ke depan yang dituju Emalu Serge. Umpan crossing, ampun. Kurang baik tadi umpan yang dilepaskan oleh Serge. Menatap partai final ini, Bung Sam, Arema sebenarnya agak sedikit pincang di lini tengah setelah Francis Yonga mengalami cedera lutut, Bung. Namun justru kita saksikan bagaimana mereka mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Persija Jakarta. Iya, benar. Seperti yang kita saksikan tadi. Mereka berani mengambil inisiatif pergerakan dan juga melepaskan tendangan-tendangan ke arah gawang. Agus Indra yang dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Arcan Yuri asal Moldova. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Urbain Batum Roger terhadap Joe Carlos. Ya, inilah Batum Roger. Ya, seperti yang berkali-kali Anda katakan, bahkan dia harus menjemput bola ke tengah. Franco Hita Dan Franco Hita nih kelihatan fisiknya cukup bagus. cukup mobile sekali pergerakan dari Iya. Franco Hita. Oh, sementara kita saksikan lagi-lagi Firman Utina yang melakukan penetrasi. Firman Utina! Yap! Tidak offside, Bung! Tidak offside! Bur! Ya, kita lihat kembali Firman Utina menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja tadi Selebrasi para pemain Arema, Bur. lewat sebuah serangan yang sepertinya terbaca
offside oleh para pemain Persija, tapi ternyata tidak. Jelas-jelas tidak. Bagaimana Bung Sam? Ya inilah yang seperti saya katakan bahwa kalau kondisi kurang bagus itu tidak offside offside, ya. Dia muncul dari belakang. Ya salah. Dia hanya Antisipasi mengharap. tampaknya ya. Hamka Hamzah, Bung. Iya. Coba menggantung tadi. Namun pergerakan dari Firman Utina hampir bersama dengan bola, Bung. Nah ini karena kebiasaan tadi di mana kita lihat Ari Sindarto adalah posisinya adalah di libero di bagian tengah. Ini dia masih menganggap bahwa masih ada Ari Sindarto di sana. Ya. Dan memang menarik sekali serangan yang dilakukan oleh Arema, Bung, dengan memanfaatkan segala lini dalam Ya. kotak penalti. Membingungkan, Bung, ya, buat pemain belakang. Iya karena mobilitas pergerakannya cukup dominan ya. Kita lihat Persija dalam hal menjaga lawan. Kalau lawan sudah bergerak 2 kali dia sudah tidak jaga lagi. Kita Ya, lihat Mas. Singo yang edan itu, Bung. Tertawa lebar kini. Diarak oleh para Aremania. Tribun penonton tadi. Sementara kurus Kurniawan Dwilianto disiapkan oleh Acan Yuri. Iya. Sementara satu tekanan atau satu peluang untuk Persija Jakarta melalui tendangan bebas dekat sekali dengan garis 16 meter. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan anak-anak Macan Kemayoran. Sudah dilakukan. Oh, garis tadi. Sundulan tadi Ismail Sofian. Ya, kita lihat, Bung. Begitu lengkap, punya pergerakan yang bagus Ya. dan tendangan-tendangan bebas yang baik sekali, Bung. Kabanas. Beruntung ada Tunar Sulaiman di sana, Bung. Ya, dan kita lihat pemirsa pergantian pemain di kubu Persija Jakarta. Justru Kabanas yang ditarik keluar, Bu. Dan masuk Kurniawan Dwilianto. Sementara tendangan sudut sudah dilakukan. Blok saja tadi oleh Iskandar Silatoe. Praktis Persija saat ini mengandalkan 3 striker di depan. Yaitu Roger Fateka dan Kurniawan Dwilianto. Diganggu tadi oleh Kapten Sebastian di Putu Gede. Oh, baik sekali Franco Hita. Franco Hita umpan kepada Emalu Serge. 1 lawan 1. Gagal Emalu. Ada Agus Supriyanto di sana yang ditarik ke belakang. Ya. Menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ari Sindarto. Arcan Yuri, pelatih asal Moldova. Tidak ada teman di posisi yang dituju. Persija kali ini menguasai bola. Melebar. Francis Henal, Wengkang. Agus kepada Fateka. Masih ada Claudio Jesus di sana. Dan dalam sisa waktu yang barangkali tidak terlalu banyak, Bung Sam. Tidak banyak yang pilihan yang bisa dilakukan Persija kecuali tampil Iya. all out, Bung. Ortizan. Ke tengah dia kepada Francis Wengkang. Ismet. Pendek saja kepada Kurniawan. Kurniawan gagal, dia memperdayai Claudio Jesus. Hanya melarikan lemparan ke dalam untuk Persija di daerah pertahanan Arema Malang. Persija masih tertinggal 2-3. Sementara pertandingan. Umpan crossing. Oh! Luar biasa. Baik sekali. Kurniawan Dwilianto. Luar biasa tandukan yang dilakukan oleh Kurniawan tadi. Kembali menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Dalam partai final Copa Jisams Indonesia antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Saat timnya benar-benar butuh gol untuk menyamakan kedudukan, Kurniawan datang menjawabnya, Bung. Ya, kita saksikan. Iya. Kurniawan Dwilianto, pemain yang lama di bangku cadangkan, Bu. Iya. Karena selain penurunan penampilan juga cedera lutut yang dialami, mampu membuat stadion yang kita saksikan dalam tayangan ulang. Tandukan dari Kurniawan tajam sekali, Bu. Ya, dia tidak terjaga ya. Yap. Kita lihat bahwa pertahanan Arema agak lengah. Ya kan? Ya, gol Kurniawan ini pemirsa membuat tribun utara yang dipenuhi The Jackmania kembali bergetar karena kedudukan kembali imbang 3-3. Ya, kita lihat bahwa Kurniawan ini
memang setelah di bangku cadangkan ini punya motivasi tersendiri untuk bagaimana dia tampil lebih bagus ini. Benar-benar drama final yang melelahkan, menguras emosi juga Ya. bagi Putu Gede tadi, Bung. Dan memang ya, dibutuhkan konsentrasi tinggi, Bung, Ya, di saat terakhir seperti ini. konsentrasi tinggi, kemudian pengaturan emosional. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan permainan Arema selanjutnya setelah Joe Carlos yang kita tahu begitu dominan dengan umpan-umpan yang brilian, Bung, Ya. tarik keluar oleh Benny Dolo. Saya melihat bahwa mungkin keputusan Benny Dolo menarik keluar untuk lebih memperkuat pertahanan. Ini kembali Persija bangun serangan lewat Ismet. Coba melewati Errol. Ya, Jaya Nuri masuk Mitra Olahraga menggantikan Joe Carlos. Sementara serangan balik cepat sekali Franco Hita. Masih Franco Hita, sulit sekali dua pemain Persija di sana. Haris Yulianto. Desmond Sofian. Enal bersama dengan Agus Supriyanto yang membantu serangan. Fateka lebar dia kepada Ismet Sofian. Batum balik kepada Ismet. Fateka. Batum Roger. Ya, terlihat begitu sabar para pemain Persija. Mainkan passing pendek, namun kita saksikan sudah mendekati kotak penalti. Fateka. Umpan crossing dari dalam kotak penalti tadi. Masih ada Warsidi. Dihalau. Namun bola jatuh di kaki pemain Persija. Agus Supriyanto langsung. Kembali pergantian pemain dilakukan oleh kubu Arema Malang. Nomor 30 Francis Yonga masuk menggantikan Emilius Serge. Ya, agak dipaksakan saya kira Bung Sam. Dan juga Bor karena kondisi Emalu ya, maksud kami Francis Yonga yang agak bermasalah dengan Cedera ya. lutut. Warsidi kini mencari temannya di barisan depan. Kuasai oleh Firman Utina. Ada Putu Gede di sana. Perlahan saja. Masuki menit-menit akhir babak kedua, kedudukan 3-3. Putu Gede kerjasama dengan Yonga. Lihat agak hati-hati tadi. Ya, 3 menit lagi, Pur. 3 menit masa injury time diberikan oleh wasit. Oh, cukup berbahaya tadi, tendangan langsung keras tadi Franco Hita dari luar kotak penalti. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Arema di menit-menit terakhir ini. Kali ini kembali Firman Utina. Diintercept saja oleh Hamka tadi. Agus Supriyanto, gelandang bertahan yang sudah 5 musim bersama Persija Jakarta. Sementara kembali, dan Mitra Olahraga kita saksikan wasit Caca Sudraja sudah menyepuluhi tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Kedudukan imbang 3-3. Dengan demikian pertandingan harus dilanjutkan dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca, inilah Kurniawan Yulianto yang menyelamatkan Ya. Persija Jakarta dari kekalahan yang memalukan, Bung. Karena tandukan Kurniawan tadi membuat kedudukan menjadi imbang 3-3 setelah Persija sebelumnya tertinggal Ya. 3-2. Kami lihat cukup jeli Kurniawan bahwa pemain yang baru masuk ini dan memanfaatkan bagaimana kelemahan-kelemahan daripada Arema, sehingga bola-bola yang tampil dari samping kiri kanan dia mampu memanfaatkan. Oke. Dan kelemahan daripada Arema juga, dia terlalu lengah dalam hal bagaimana menjaga Kurniawan ini.